pagi semuanya. Jadi saya akan membahas 2 weeks rule dan release letter. 2 weeks rule itu adalah peraturan imigrasi Hong Kong di mana izin tinggal tambahan 14 hari bagi PRTA yang notabene kontraknya sudah diputus atau kontrak berakhir. Nah, kontrak diputus ini bisa Anda mengundurkan diri, bisa juga diputus kontrak, boleh juga dengan kondisi khusus ataupun memang pemutusan kontrak seperti biasanya. Dan kontrak finish kontrak kita sudah tahu apa itu kondisi finish kontrak. Finish kontrak adalah Anda bekerja sampai di mana tanggal expire visa Anda atau 2 minggu lebih awal dari masa visa berakhir. Dan di sini kalau Anda keluarnya di tanggal 2 minggu lebih awal dari masa visa berakhir, otomatis visa Anda hanya tanggal sampai terakhirnya visa. Sekalipun Anda keluar 1 minggu lebih awal, artinya Anda hanya mempunyai izin tinggal di Hong Kong hanya sampai pada batas visa terakhir. Izin tinggal PRTA itu memang 24 bulan atau visa kita itu 2 tahun, tetapi pada dasarnya kita hanya mempunyai izin tinggal sampai pada batas akhir visa Anda. Jadi kalau Anda keluar di tanggal terakhir visa dan Anda belum mendapatkan majikan atau proses belum dijalankan di imigrasi, Anda wajib extend visa ke imigrasi. Kecuali Anda 2 bulan sebelumnya sudah memasukkan aplikasi di imigrasi, agen Anda sudah membantu proses submit dokumen di imigrasi, Anda tidak memerlukan extend visa karena sudah melaporkan diri Anda sudah ada majikan baru atau pergantian majikan baru. Dan ini biasanya agen sudah melakukan melalui online. Bukan sekedar biasanya, memang bisa dilakukan secara online. Hanya kadang staf agensi tidak mau jujur kepada pekerja atau pencari kerja sehingga memberikan pressure atau memberikan kalimat yang kurang enak di mana membutuhkan release letter. Kalau tidak ada release letter, visamu nggak bisa turun lah, atau lambat lah, atau overstay lah, atau apa. Tolong Mbak ya yang di agensi, tolong jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini kasihan nanti teman-teman ya. Jadi kalau bisa dididik ya, sama-sama kita saling mendidik agar teman-teman ini juga tidak terpleset, agar teman-teman ini bisa paham kondisi of stay-nya mereka. Jadi biar mereka tidak terjerumus. Nah, terus kemarin ada ya dimana yang bertanya, seandainya saya keluar 2 bulan lebih awal bagaimana Mbak? Kontrak kan 42 hari itu sudah dinyatakan finish. Kalau saya yang ingin keluar boleh tidak? Ya boleh, kamu boleh menginginkan keluar awal boleh, tapi kamu harus memberikan 1 month notice kepada majikanmu, dan ini terminate, artinya terminate atau pengunduran diri lebih awal dengan alasan apa harus Anda jelaskan. Dan satu lagi, majikan wajib memberikan reference letter. Kalau majikan tidak ada reference letter, Anda juga susah untuk mendapatkan majikan baru atau proses ke majikan baru. Karena di saat Anda keluar 42 hari, meskipun dinyatakan finish, itu berbeda dengan Anda finish kontrak. Karena yang dinyatakan finish kontrak itu Anda bekerja sampai tanggal visa berakhir. Jadi majikan juga punya hak untuk meminta Anda tinggal sampai di visa kerja berakhir. Itu punya hak. Ya, jadi sama-sama punya hak, tetapi haknya majikan itu paling lebih besar ketimbang kita, karena majikan memang yang menandatangani kontrak kerja kita dan majikan yang membayar dan juga majikan yang menjadi garantor kenapa kita ada di Hong Kong. Nah, jadi di sini ya, jadi bukan kok dalam artian teman-teman difinishkan atau dianggap finish itu finish kontrak. Kalau difinishkan itu kan seperti yang sering disampaikan sama Mbak Yuni ya, dismissal sebenarnya. Kalau saya ngomong itu dismissal early, jadi itu adalah penghabisan kontrak atau gugur kontrak di awal. Contohnya jika 1 majikan meninggal, yang kedua adalah majikan relocation atau pindah negara, yang ketiga majikan financial problem. Nah, yang keempat ini kondisi ini adalah tambahan jika majikan tidak membutuhkan tenaga sampean. Nah, ini adalah termasuk kondisi khusus di mana dari tidak finish dianggap finish atau difinishkan atau gugur. Jadi kontraknya itu gugur dengan satu alasan tertentu. Jadi Anda boleh menunggu visa di Hong Kong. Tetapi sama, di mana batas izin tinggal Anda ini hanya 14 hari setelah di mana tanggal pemutusan kontrak terjadi. Jadi misal mbaknya kan yang majikan yang tanda tangan meninggal. Dari tanggal meninggalnya diumumkan majikan meninggal, Anda hanya punya 14 hari.
ya. Anda hanya punya 14 hari dari tanggal majikan diumumkan meninggal. Kalau seperti ini bagaimana Mbak Kontreng? Sampaikan kepada yang punya yang ahli warisnya atau anaknya bahwa saya tidak punya izin tinggal setelah 14 hari karena majikan yang tanda tangan meninggal. Apakah kalian masih membutuhkan saya? Kalau membutuhkan saya berarti harus ganti kontrak. Nah, ini harus ganti kontrak. Tetapi kalau majikan tidak membutuhkan dan Anda harus mencari majikan baru, Anda harus segera cari majikan baru dan menghubungi agen Anda. Nah, ini dibutuhkan surat kematian sebagai bukti memang yang bersangkutan meninggal. Terus untuk yang majikan relocation ini juga sama. Majikan harus bisa membuktikan di saat nanti diinvestigasi oleh imigrasi bahwa benar-benar melakukan pindah negara, reside in another country. Kalaupun pulang ke Cina atau tidak tinggal lagi di Hong Kong juga harus menyatakan itu. Harus ada surat keterangan itu dan majikan harus bisa membuktikan. Nah, jadi bagi teman-teman kalau tulisannya relocation atau relocation itu berbeda lagi kalau immigrate to another country. Nah, ini kan majikan sudah jelas menulis immigrate. Nah, jadi mereka migrasi ke negara lain. Itu jelas pindah negara. Tetapi kalau relocation itu bisa majikan tidak hanya tidak di luar negara, melainkan mungkin di Cina atau apa. Nah, ada kemungkinan besar mereka kan kembali lagi nih. Tapi dalam kurun waktu berapa bulan atau melebihi 1 tahun atau bagaimana mereka tidak tinggal di Hong Kong lagi, itu relocation. Terus untuk yang ketiga adalah financial problem. Di antaranya adalah majikan jobless atau ter-PHK. Yang kedua, majikan mengalami kesulitan keuangan. Nah, di dalam kalimat kesulitan keuangan, kalau bangkrut sudah jelas ya, bangkrut ataupun mengalami kehilangan pekerjaan jelas menunjukkan surat PHK-nya. Tetapi kalau kesulitan keuangan ini berbeda lagi. Karena kesulitan keuangan, imigrasi akan meminta rincian kesulitannya di mana. Outcome income-nya akan diminta. Nah, ini membutuhkan investigasi yang tidak sebentar. Jadi membutuhkan investigasi kurang lebih 4-6 minggu. Jadi teman-teman tidak langsung mendapatkan approval bahwa oh ya kamu termasuk kondisi khusus. Bahkan nanti setelah jika ternyata di dalam investigasi itu tidak ditemukan majikanmu mengalami kesulitan keuangan, Anda juga terminate. Nah, jadi ini juga lebih berhati-hati ya. Terus untuk yang satunya, majikan ditaruh di Lo Yan Yun atau yang dijaga meninggal, artinya majikan tidak membutuhkan servis Anda. Ini juga boleh, tetapi tetap sama melakukan investigasi lagi dari pihak imigrasi akan dikonfirmasi kepada majikan Anda. Jadi teman-teman juga harus lebih berhati-hati kalau menghadapi hal seperti ini dan harus tahu apa yang dilakukan. Terus kemudian bagaimana dengan release letter, Mbak Kontrin? Well, dari sekian banyak ini tadi kasus yang saya sampaikan itu dibutuhkan release letter. Release letter yaitu keterangan kapan Anda diputus kontraknya dan majikan alasannya diantaranya yaitu tadi, satu pindah negara, satunya lagi majikan bangkrut atau jobless atau tidak mampu membayar, satunya lagi karena tidak membutuhkan Anda dikarenakan yang dijaga meninggal. Itu sebentuk surat release letter yang memberikan keterangan di mana kontrak Anda diputus lebih awal atau gugur di awal dikarenakan hal-hal tersebut dan kapan Anda tanggal terakhir bekerja dengan majikan tersebut. Itulah release letter. Nah, terus bagi yang finish kontrak bagaimana Mbak Kontrin? Apakah membutuhkan release letter? Of course, tetapi itu tidak wajib karena majikan, kalau Anda dan majikan setuju tidak menambah kontrak, hanya ada 2. Di antaranya adalah majikan kapan mengizinkan Anda keluar. Nah, ini kebanyakan teman-teman bertanya, Mbak, bolehkah saya keluar awal? Mbak, bolehkah saya, kan bukankah seharusnya saya keluar lebih awal dari lebih awal dari masa visa saya atau bagaimana? Tidak, kalian harus benar-benar diskusikan dengan majikan Anda kapan tanggal keluar Anda. Dan yang saya pastikan adalah teman-teman harus minimal, kalau kalian tidak menambah kontrak 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya Anda harus segera cari majikan. Dan Anda sudah tanda tangan dengan majikan baru, sudah memutuskan tidak menambah kontrak. Jadi yang utama adalah teman-teman sendiri yakin untuk tidak menambah kontrak. Jadi jangan kemepetan, jangan pula nanti setelah tanda tangan dengan kontrak baru kalian berubah pikiran. Tidak ya. Jadi saya menyarankan teman-teman mindset Anda diubah. Saya tidak menambah kontrak, ya tidak menambah kontrak. Kalau kalian sudah memutuskan tidak menambah kontrak, 3 bulan sebelumnya segera tanda tangan kontrak baru atau segera cari majikan. Selanjutnya
itu 8 minggu sebelumnya, maka agen akan membantu Anda untuk memasukkan aplikasi Anda, dan Anda boleh keluar di tanggal terakhir visa, tidak ada masalah, tidak perlu extend visa. Nah, ini ya, semoga bisa dipahami 2 weeks rule dan release letter. Kaya.